Saatnya Kamu Sore Ceria. disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya. Kamu Sore Ceria. Disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya. Sembilan 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semua pendengar ya yang di sore hari ini sementara mendengarkan Pro 2 FM. Dan tentunya Brenda nggak sendirian ya teman Pro 2, karena kita masuk di program acara Tamu Sore Ceria nih teman Pro 2. Dan tentunya ini tuh disiarkan langsung dari bukan cuma Pro 2 Manado ya kan, tapi juga dengan Pro 2 Gorontalo, Talaut, dan juga Tahuna. Oke deh teman Pro 2, dan saat ini ya Brenda nggak sendirian, ada Putra dan Putri Narkoba. Iya, 2024. Iya, benar sekali. Selamat sore. Selamat sore Kak Brenda. Oke, gimana kabar kalian berdua di sore hari ini? Luar biasa ya tentunya puji Kak. Tuhan, baik Kak, sehat. Iya. Sehat ya. Apa hujan pas datang kemari atau udah nggak hujan? Soalnya kan tadi siang sempat hujan deras ya. Iya, Kak, Kak, betul. hujan deras. Tapi pas kemari udah enggak kok Kak. Udah enggak, Udah oke. cerah. Tak kenal maka tak sayang ya teman Pro 2. Nah, siapa sih mereka putra putri anti narkoba 2024 ini? Boleh perkenalkan diri dulu mungkin dari ladies first. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Eunika Mangindaan sebagai Putri Anti Narkoba Sulawesi Utara tahun 2024. Iya, dan saya Joshua Josi Edward Pesot, puji Tuhan tahun lalu dipercayakan sebagai Putra Anti Narkoba Sulawesi Utara tahun 2024. Oke deh tahun Pro 2, nanti kita balik lagi ya. Jadi untuk kalian semua juga yang mau tanya-tanya ya tentang mereka berdua nih tahun Pro 2, kalian boleh kasih tahu ke kita ya di SMS atau WhatsApp Pro 2 di 0897249977 atau boleh juga melalui Instagramnya Pro 2 di @pro2manado, 2-nya pakai angka. Satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo.
Bundo, jangan main TikTok tarui. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Masih di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan tentunya ya teman Pro 2, kalian juga bisa melihat dan juga mendengarkan kami ini teman Pro 2 di live streaming YouTube-nya RRI Manado. Boleh juga kalian dengerin Pro 2 juga ya. Nggak cuma di Pro 2 Manado nih, tapi di RRI Pro 2 Gorontalo dan juga di Talaut tentunya. Nah teman Pro 2, kita sebagai anak-anak muda ya. Aku juga masih anak muda, masih muda sama, tapi umurnya udah berbeda tentunya ya kan. Tamu sore ceria kali ini kita akan menggali kisah, nggak cuma kisah juga ya, tapi mungkin apa ya teman Pro 2, inspirasi juga dan juga pandangan mereka nih sebagai figur anak muda yang berprestasi. Karena mereka berdua ini adalah anak muda yang sangat berprestasi, bukan cuma satu, bukan cuma dua ya teman Pro 2, tapi ada banyak prestasi. Kita mulai dulu dari Yosua ya, masih umur 18 tahun nih teman Pro 2. Tapi prestasinya wow, luar biasa, banyak banget ya kan. Yang pertama, dia ini sebagai putra anti narkoba Sulut 2024, wakil 2 putra remaja kreatif GPDI Kota Manado, Sulawesi Utara ya di 2022, sebagai juga Kings Mansa favorit 2023, sebagai juga siswa Kristen berprestasi Sulawesi Utara 2021, dan juga sebagai juara 3 FLS 2N tingkat Provinsi Sulawesi Utara kategori film pendek, dan juga Best Speaker KDMI FMIPA Unsrat 2025. Wow, banyak sekali ya teman Pro 2. Nggak cuma putra ya, tapi ada juga si cantik nih teman Pro 2, prestasinya juga luar biasa, banyak banget. Yaitu Diva Eunike nih, masih umur 19 tahun ya. Ya, 19 tahun, tapi banyak juga prestasi yang dia dapati ini teman Pro 2. Dia ini sebagai Miss Elite Model Manado 2023, sebagai juga Putri Mandala Sulut 2023, Putri juga anti narkoba Sulut 2024, dan anggota pengurus daerah Sulut bidang jaringan komunikasi Ikatan Senat ya, mahasiswa kesehatan masyarakat Indonesia. Iya, wow, masih muda ya teman Pro 2, tapi sungguh berprestasi. Terima kasih banyak. Puji Tuhan. Ini Kristen dua-duanya ya? Iya, oh ya, oke. Kita masuk di pertanyaan yang pertama ya teman Pro 2. Apa sih momen pertama yang membuat kalian tuh yakin ingin aktif dalam dunia kompetisi dan juga organisasi ya? Mulai dari siapa dulu? Yusua aja. Oh coba Yusua. Oke, kalau saya pribadi Kak, pertama turun ke kompetisi seperti ini kan Kak pada tahun 2021 lewat siswa Kristen berprestasi. Nah sebenarnya yang menjadi motivasi pertama itu dia disuruh oleh wali kelas Kak. Disuruh untuk ikut ini. Akhirnya karena saya rasa ingin tahunya tinggi Kak, saya cobalah. Ya kan, coba saja, terus orang tua juga support. Akhirnya saat ikut itu
berjalan dengan baik, akan tetapi waktu ikut siswa Kristen berprestasi, memang sejatinya saya tidak mendapatkan gelar waktu itu Kak, tahun 2022. Akan tetapi sekali lagi saya ingat motivasi awal saya mengikuti itu Kak, adalah untuk menjadi berkat. Iya, untuk bisa berdampak. Sehingga walaupun saya waktu itu tidak mendapatkan gelar Kak, akan tetapi kontribusi yang saya berikan di dalam pelayanan PLC Sulut dan jaringan tim Evang Sulut itu bisa dikatakan cukup banyak Kak, sehingga bahkan sampai pada pemilihan berikutnya secara logika kan saya kan tidak mendapatkan gelar, akan tetapi puji Tuhan dalam kepanitiaan berikutnya untuk regenerasi ke adik-adik kita itu Kak, puji Tuhan saya dipercayakan sebagai salah satu panitia inti, sebagai wakil bendahara. Itu sih Kak yang menjadi motivasi saya, adalah untuk memandang bagaimana sebagai anak muda ya Kak, bagaimana kita harus memberikan dampak yang besar. Dan saya yakin dan saya percaya lewat kompetisi-kompetisi seperti inilah, selain dengan kita mendapatkan prestasi, saya percaya bahwa kita juga, saya pribadi dapat memberikan dampak tersebut, terkhususnya bagi teman-teman di gereja saya, teman-teman di masyarakat, bahkan teman-teman di waktu itu di sekolah saya, bahkan sekarang di kampus, di kuliah saya. Iya Kak. Kalau Diva sendiri gimana nih ya? Kalau saya Kak, pertama kali momen sampai saya mau terjun ya aktif dalam organisasi ini, saya itu ingat waktu zaman-zaman COVID tuh Kak. Zaman COVID tuh mau ngerasa, saya pengen push, dorong gaya hidup saya buat lebih produktif lagi nih Kak. Terus saya tertarik nih lihat model-model. Nah, terjunlah saya ke sana Kak. Dan puji Tuhan, saya merasa saat saya masuk di dalam organisasi tersebut, seperti kompetisi-kompetisi itu Kak, saya merasa saya dibentuk di situ. Bagaimana pikiran saya yang dulunya belum sedewasa itu sampai dibentuk buat ayo coba pikir yang lebih dewasa lagi gitu Kak, ke-push, kedorong gitu Kak. Jadi itu semangat, motivasi yang dimana bahwa mengikuti kompetisi seperti ini, juga organisasi-organisasi yang seperti ini, saya juga boleh punya pengalaman di hidup saya, dan juga itu pengalaman yang luar biasa ya Kak menurut saya. Dan itu ya mendorong saya itu sih Kak, seperti itu. Jadi kalau Diva sendiri pengalaman pertamanya menjadi model. Iya benar. Kalau Putra pengalaman pertamanya menjadi ikut SKB Kak, pemilihan SKB. Mengikuti Siswa Kristen berprestasi. Siswa Kristen berprestasi. Oke, di tahun Pro 2. Dari semua prestasi ya yang kalian raih ini, kan begitu banyak ya prestasi yang kalian raih. Mana yang paling berkesan dan kenapa? Saya pribadi ya Kak. Saya duluan ya. Coba. Semua saya rasa Kak, semua yang saya ikuti merupakan satu hal yang luar biasa Kak. Jadi menurut saya semua itu berkesan Kak. Tidak ada satupun yang tidak berkesan, karena dari itu semua ada perjuangan. Yang paling paling sangat berkesan? Tentunya putra-putri anti narkoba Kak. Putra-putri anti narkoba. Karena sini saya merasa di karantina itu luar biasa kami dibentuk, pemikiran kami, sikap kami, juga attitude kami Kak. Bagaimana kita harus menjaga attitude sebagai seorang putri, dan bukan hanya sebagai seorang putri saja Kak, tapi seorang perempuan yang anggun. Seperti itu Kak. Saya merasa sangat dibentuk di sini Kak. Saya merasa sangat luar biasa Kak. Dan itu yang sangat berkesan sih di hati saya itu Kak, luar biasa. Jadi kalau mau jadi putra dan putri narkoba itu ada proses. Iya, tentu di karantina saja. dulu. Berapa lama biasanya? Kami waktu itu karantina ada sekitar 2 karantina ya Kak. Di hari pertama itu di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian karantina kedua itu ada di Villa Robert. Betul. Di Villa Robert. Jadi 2 hari di Iya, karantina. selama 2 hari. Kalau mau hitung sih Kak, termasuk 3 hari sih. Oh, termasuk iya, 3 hari. Betul sekali. Dan kalau di karantina apa yang diajarkan? Untuk di karantina sendiri Kak, kami punya beauty class di mana itu mengajarkan kita bagaimana kita untuk bersikap sopan, attitude itu saat makan, saat kita berbicara itu bagaimana. Dan juga tentunya yang paling berkesan buat saya di karantina itu Kak, malam keakraban yang luar biasa Kak. Di situ mengajarkan kita bagaimana kita tuh harus bersikap tekun dan juga jujur, serta bagaimana kita untuk tetap taat dalam melakukan sistem-sistem karantina itu Kak. Seperti itu. Berarti kalau di karantina pasti nginap bareng sama Iya, betul teman-teman. banget, Jadi punya Kak. juga kebersamaan, teman-teman baru juga Betul, yang mungkin betul belum banget, dikenal ya. Iya, betul banget Kak. Benar kan? Kalau dari Yosua? Kalau hal yang paling berkesan ya Kak,
berkesan? Paling berkesan kalau saya pribadi Kak, yang sama seperti yang jawaban saya sebelumnya, di siswa Kristen berprestasi Kak. Karena itu adalah awal mulanya saya dibentuk. Mental, kepribadian dan intelektual saya dibentuk memang dasarnya dari situ Kak. Saya dari setelah dari siswa Kristen berprestasi, saya menjadi pribadi yang lebih berani lagi Kak. Saya menjadi pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Dan di siswa Kristen berprestasi ini kan Kak, bisa dikatakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya saya tidak mendapatkan gelar Kak. Saya unplaced gitu ya Kak. Akan tapi menjadi acuan bagi diri saya sendiri untuk bisa menjadikan kegagalan ini bukan suatu kegagalan, akan tetapi menjadikan kekalahan ini merupakan suatu batu loncatan saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi di situ iya Kak, saya belajar kira-kira memang minus poin apa yang ada pada diri saya, yang sehingga saat pada remaja kreatif saya perbaiki sehingga saya boleh ada sampai sekarang ini Kak. Semua itu karena proses tidak menyerahnya saya, proses terus berjuangnya saya untuk bisa menjadi best person, versi terbaik dari diri saya itu sendiri. Oke, karena memang mungkin beberapa orang kalau misalnya sudah jatuh ya kan agak susah untuk bangkit kembali ya. Iya, insecure dan lain sebagainya, tapi puji Tuhan ya Yosua tetap bangkit, mau lagi belajar, itu menjadi motivasi ya utama dari Yosua. Oke, di tahun Pro 2. Dan apa sih tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi saat mengikuti ajang pemilihan atau lomba-lomba yang sudah berprestasi ini? Oke Kak. Untuk tantangan terbesarnya, kalau saya pribadi Kak, mungkin ada di diri saya sendiri. Karena kalau untuk prosesnya, karena saya sudah 2 atau 3 kali pernah mengikuti kompetisi seperti ini, saya bisa dikatakan untuk prosesnya saya main aman Kak. Saya main aman, maksudnya menurut saya nilai saya mungkin cukup baik karena saya usahakan tidak akan terlambat begitu kan Kak. Materi mendengarkan dengan baik, aktif dalam sesi tanya jawab, bahkan dalam beberapa kompetisi saya selalu memberikan yang terbaik. Dan menurut saya itu merupakan salah satu nilai plus bagi saya, karena saya memang orangnya kalau boleh untuk 101%, mengapa harus 100% gitu kan Kak. Akan tapi yang menjadi titik terberat atau apa tadi Kak, menjadi salah satu kelemahan tantangan terbesar dari diri saya adalah saat malam grand final Kak. Karena saya orangnya yang gugupan. Ya semua orang pasti gugup lah kan. Iya, tapi terbesar dari diri saya itu Kak, saya orangnya sangat gugup. Jadi mungkin dalam beberapa case saat grand final saya itu Kak, memang karena gugupnya sehingga apa yang speech sudah dihafalkan, sudah dipelajari seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada tiba-tiba Kak. Lupa ya? Tiba-tiba lupa. Pernah satu kali kejadian seperti itu Kak, waktu di top 10 RK Manado. Saya ingin mencoba berbeda Kak, dengan menggunakan speech menggunakan bahasa Inggris. Sudah hafal, sudah dipahami, tapi tiba-tiba memang saat sudah di atas panggung merasakan feel yang sangat-sangat berbeda dengan lighting yang sudah sangat menyorot. Akhirnya ya sudah, saya lupa. Bagaimana cara Yosua mengatasi gugupnya Yosua? Oke, kalau untuk mengatasi gugupnya saya pribadi Kak, sebenarnya waktu dulu saya memang gugupnya memang tidak teratasi walaupun sudah berdoa, tapi seringkali tidak teratasi. Akan tetapi kalau lebih kemari sini Kak, saya yang pertama tentunya tetap berdoa, tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terus jangan ini sih Kak, kalau menurut saya pribadi adalah jangan takut salah. Karena pengalaman saya waktu di RK Manado, karena saya pribadi Kak sudah ada mindset, aduh tataku ini kok salah, aduh tataku ini kok tapi artikulasi dalam berbahasa Inggris itu tidak benar. Jadi akhirnya saat saya sudah berpikir overthinking ke arah tersebut, akhirnya apa yang saya sampaikan terjadi sesuai dengan apa yang saya takuti Kak. Ya, jadi menurut saya harus ada rasa confidence, harus rasa percaya diri dan penyerahan sih Kak kepada Tuhan. Itu yang paling penting menurut saya untuk mengatasi. Harus percaya diri ya tahun Pro 2 dan harus menyerah kepada Sang Maha Kuasa nih tahun Pro 2. Nah, karena kalian berdua tuh udah sangat berprestasi ya, pasti ada acara-acara yang harus harus kalian datang ya. Bagaimana cara kalian membagi waktu antara sekolah atau kuliah ya dengan aktivitas kalian juga di luar akademik? Kalau dari saya sendiri Kak, tentunya bagaimana cara saya untuk membagi aktivitas saya ya Kak, di luar dan juga dalam organisasi. Tentunya saya harus melihat mana yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu. Dan sebagai mahasiswa, saya lebih memprioritaskan pendidikan saya. Tapi jika saya memiliki waktu luang dan juga tidak ada agenda lain, agenda pelajaran ya,
saya akan terjun membantu teman-teman saya dalam putra-putri anti narkoba seperti itu, Kak. Kalau dari Yosua? Oke. Kalau dari saya pribadi, Kak, untuk cara membagi waktu mungkin sama seperti Diva, saya akan skala prioritaskan. Dalam beberapa organisasi saya di situ sebagai apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saat saya tidak datang, apakah ada problem, apakah ada permasalahan, kehadiran saya dibutuhkan atau tidak di organisasi tersebut. Nah, akan tapi pada realitanya, Kak, memang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita katakan ya kan? Karena puji Tuhan juga ini, Kak, dalam tahun ini, tahun berjalan ini, saya dipercayakan sebagai dalam 3 organisasi saya dipercayakan sebagai sekretaris, Kak. Dan 3 organisasi, Yosua ini sebagai sekretaris sekaligus, iya. Terus di satunya organisasi sebagai ketua. Oke. Dan organisasi ini, Kak, bisa dikatakan hampir dari Senin ke Senin. Sehingga beberapa kali memang waktu sangat-sangat bertabrakan, Kak. Jadi cara saya untuk membagi waktu, saya lihat di organisasi itu apakah cuman rapat biasa, di organisasi sebelah apakah memang sudah puncak acaranya. Seperti itu sih, Kak, saya untuk membagi waktu. Akan tetapi sekali lagi pendidikan menjadi nomor satu untuk saya pribadi, karena orang tua juga jujur support semua organisasi yang saya ikuti, asalkan tetap nilai IPK tetap itu harus dipertahankan, Kak. Harus dipertahankan. Ya, semua kalau misalnya orang tua juga dukung ya. Diva juga orang tuanya mendukung, support banget, 100% sangat mendukung. Oke, di tahun Pro 2 nanti kita akan balik lagi ya, mau tanya-tanya lebih dalam lagi bersama Diva dan juga Yosua. Jadi untuk kalian semua yang mau tanya-tanya juga kepada mereka berdua, kalian boleh SMS atau WhatsApp-nya di Pro 2 di 0897249977, atau boleh juga melalui Instagramnya Pro 2 di @pro2manado 2-nya pakai angka. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Masih di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Sekali lagi ya, Tom Pro 2. Untuk sekarang ini kalian bisa juga mendengarkan bukan hanya di RRI Pro 2 Manado, tapi ada juga di Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut tentunya. Masih dengan pembahasan ya Tom Pro 2, karena mereka berdua ini adalah putra dan putri anti narkoba 2024. Jadi sebagai putra dan putri anti narkoba Sulut 2024, apa pendekatan paling efektif menurut kalian untuk kasih tahu ke teman seusia kalian soal bahayanya narkoba? Iya. Oke. Kalau untuk saya pribadi, Kak, cara yang paling efektif untuk memberitahukan kepada teman-teman saya tentang bahaya narkoba adalah pertama dari diri pribadi saya dulu, terlebih dahulu, Kak. Dimana dengan saya menjadi putra anti narkoba, Kak, banyak orang yang sudah memandang saya, terlebih khususnya teman-teman saya, sehingga mereka sudah tahu bahwasannya kalau berteman dengan saya berarti ini mulai pakai narkoba. Oke. Jadi menjadi role model, Kak, yang pertama. Yang pertama menjadi role model. Terus yang kedua adalah dengan memanfaatkan setiap platform yang ada. Yang pertama mungkin platform lewat media sosial. Media sosial yang saya miliki, saya membagikan tentang bahaya narkoba, Kak, lewat beberapa flyer yang merupakan juga salah satu program kerja dari Ikatan Putra-Putri Anti Narkoba. Terkait dengan flyer itu kita jelaskan, Kak, bagaimana bahaya narkoba, apa dampak-dampaknya, dan itu pernah tahun lalu kita lakukan yang rutin setiap minggunya, Kak. Terus selanjutnya juga cara pendekatan saya ya dengan bercerita.
dan bercerita mungkin dalam satu circle saat saya dapat kesempatan. Mungkin tergantung sih Kak, kalau memang saya lihat bahwasannya di situ ada teman-teman yang cukup nakal begitu ya, dalam tanda konteks nakal, saya mungkin akan bercerita bahwa jangan sampai nih Bapak kayak begini. Akan tapi mungkin kalau dalam konteks itu teman-teman yang baik, seringkali mereka yang mengajukan pertanyaan ke saya, Jos, narkoba ini bagaimana Jos, narkoba ini apa sudah dampak begini. Karena mereka tahu bahwasannya saya kan adalah sebagai putra anti narkoba. Jadi ya itu, pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul dalam beberapa kali kita knowing kayak gitu. Tapi itu ya saya menjawab dengan sesuai apa yang BNN berikan kepada kami, kakak berikan kepada kami, seperti itulah jawaban saya. Dan menurut saya pendekatan seperti itulah yang harus kita lakukan untuk teman-teman kita sehingga tidak terjerumus ke dalam bahaya narkoba ini sendiri. Iya, soalnya kalau misalnya seusia ya kan, agak gimana gitu kalau mau kasih nasihati. Beda kalau misalnya lebih tua, ya kan. Nah, kalau dari Diva? Kalau saya sendiri ya Kak, tadi kan Joshua sudah menjelaskan ya sebenarnya sama juga kayak Joshua. Hanya ingin menambahkan saja Kak, untuk pendekatan sendiri kalau dari saya Kak, bangun chemistry dengan teman itu. Jika misalnya kita ngerasa kalau dia ini udah mau pakai narkoba, mungkin kita kan bisa juga ngerasain kan gitu. Kita harus buat pendekatan kayak bangun chemistry, bangun hubungan dengan dia biar kita bisa tahu gali nih kok mau pakai narkoba atau kalau udah pakai ya kenapa pakai gitu loh. Itu kan enggak bagus kan. Itu sih Kak, tapi jangan juga sampai karena kita bangun sebuah chemistry dengan mereka terus kita juga ikut terjerumus. Nggak boleh ya itu. Ya intinya kita bangun chemistry biar kita bisa juga tahu ya kenapa kamu pakai gini. Nggak boleh loh kan udah tahu kan gimana gitu sih Kak. Kalau misalnya ciri-ciri orang pakai narkoba itu yang seperti apa sih? Kalau ciri-ciri sendiri Kak ya, itu yang pertama orangnya itu Kak mudah menyendiri. Mudah menyendiri, oke. Jadi kayak di mana-mana sendiri terus. Itu kita mungkin kalau ada teman-teman kita yang introvert ya. Mungkin kalau bisa dicurigai ya mungkin karena tapi kan enggak semua. Iya, enggak semua Kak. Tapi menjadi salah satu ciri-cirinya ya Kak. Oke. Terus yang kedua itu Kak tidak fokus. Jadi mungkin kalau kita lihat teman kelas kita kuliah kampus yang kalau dosen bertanya terus dia tidak fokus, bisa masuk menjadi salah satu kategori juga. Terus juga sakit-sakitan sih Kak termasuk. Sakit apa misalnya? Sakitan kayak pucat. Pucat. Matanya sudah warnanya tidak putih fresh menghitam, lagi, kurus iya, termasuk juga di salah satu ciri-ciri kalau orang pakai narkoba terus secara berkelanjutan itu Kak berat badannya pasti akan menurun. Tapi pasti yang paling berpengaruh sekali itu Kak di bagian otak. Karena yang materi yang kami dapatkan itu Kak, sebelum dan sesudah kita menggunakan narkoba, bentuk otak kita itu Kak berbeda. Berbeda. Gimana tuh coba dijelaskan? Sebelum kita menggunakan narkoba itu bentuk otak kita kayak masih memang utuh Kak. Akan tapi setelah menggunakan narkoba, bentuknya itu Kak, seingat saya digambar itu sudah mulai bolong-bolongnya. Sehingga cara kerja untuk otak kita sudah tidak seperti sebelum kita menggunakan narkoba lagi Kak. Kita sudah akan lebih malas, pola pikir kita sudah akan terganggu, kita sudah tidak ada efektivitas dalam efektivitas yang tinggi. Sehingga itu sih Kak menurut saya merupakan ciri-ciri dari narkoba yang paling sering. Kalau bentuk-bentuk narkoba ada berapa ya? Satu macam kah atau dua? Kalau Diva ya. Coba Diva. Iya Diva. Bentuk-bentuk narkoba sendiri Kak ada banyak ya? Ada 3 jenis. Iya ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Iya betul banget Kak. Ada golongan 1, golongan 3. Itu ada ganja. Iya ada ganja. Ada apa lagi? Kokain. Dan yang ketiga kokain, baru ada juga sabu. Sabu itu yang paling sering loh Kak. Kalau Kak tanya Sulawesi. Contoh-contoh narkobanya itu Kak ratusan Kak. Ada banyak sekali sebenarnya ya. Model-modelnya itu ada banyak. Mungkin ada bentuk yang aku tahu ya, mungkin ada pil juga ya. Ada. Obat-obatan. Serbuk. Iya, betul banget Kak. Itu ada setiap serbuk Kak beda-beda namanya Kak. Jadi dosisnya juga beda-beda ya. Kak. Aduh, emang kalau misalnya anak-anak muda ya, biasanya kan karena mungkin suka ikut pergaulan. Kalau nggak pakai nyak gaul. Iya toh. Tidak untuk narkoba. Tidak untuk narkoba ya, Tom Pradua. Oke, menurut kalian nih, apa sih peran paling penting untuk generasi muda saat ini dalam masyarakat nih?
Peran paling penting ya untuk generasi muda dalam masyarakat itu banyak sekali ya Kak. Kalau kita mau bilang satu-satu itu peran itu banyak banget ini. Mulai dari seperti kami ya, perpanjangan tangan untuk anak-anak muda buat nggak deketin narkoba ya kan. Itu salah satu peran kami ya, anak muda di dalam masyarakat. Dan juga mungkin justru bisa jelaskan. Oke, Iya. kalau menurut saya pribadi Kak, peran anak muda ya untuk di lingkungan masyarakat, karena mungkin saya dari jurusan sistem informasi yang berbau-bau media, berbau-bau internet, menurut saya peran anak muda itu paling sering kita nampak Kak lewat media sosial, lewat internet. Dimana mungkin kalau kita memviralkan sesuatu, kalau anak muda yang viralkan suatu berita Kak, berbeda dengan orang tua. Karena anak muda pasti pakai hashtag FYP lah, inilah itulah, sehingga suatu informasi akan sangat cepat untuk tergapai. Jadi menurut saya peran anak muda di sini adalah untuk memberikan aspirasi. Betul. Memberikan aspirasi sebaik-baiknya untuk mengkritik juga, memberikan aspirasi, mengkritik, bahkan memberikan saran kepada seluruh masyarakat, bahkan terlebih khususnya para pimpinan-pimpinan ya, pimpinan-pimpinan petinggi bangsa kita, untuk bahwasanya kalau banyak sekali kan sekarang kalau ada demo-demo atau kayak peraturan ini dikeluarkan, oh terang nggak setuju bahwasannya bla 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 bla, terang nggak setuju karena ini nanti merugikan ke sini. Itu menurut kita Kak, peran yang paling kita lihat untuk anak muda sekarang ini di situ Kak, Luar untuk biasa sih, Kak. memberikan aspirasi, saran dan kritik masukan kepada bangsa dan negara ini. Karena juga kita mungkin anak muda banyak sekali memberikan aspirasi tersebut karena kita adalah tongkat estafetnya dari bangsa ini. Betul. 2045 Indonesia emas ada di tangan kita Kak. Jadi kita tidak mau juga penerus ya. Iya, kita adalah penerus. Jadi kita tidak mau hanya peraturan yang ini saja berjalan sehingga tidak relevan mungkin dengan kehidupan kita, sehingga saat kita memimpin bangsa ini peraturan baru nanti akan kita bangun mungkin sesuai dengan kriteria kita, nanti bilang aduh sangat bertentangan dengan peraturan sebelumnya. Padahal seharusnya peraturan sebelumnya yang kayak kalau boleh kita mau ganti, kita revisi lebih baik lagi, mengapa tidak kalau mulai dari sekarang Kak, dengan aspirasi, dengan suara yang kita berikan. Itu sih Kak. Oke, memang kalau mau bicara tentang sosial media Iya. hampir semua anak muda memakai sosial media. Benar. Ya. Bukan cuma anak muda, orang tua juga ya kan, pakai media sosial. Jadi memang kalau media sosial itu penting banget, apalagi dalam kehidupan kita juga sehari-hari ya. Setiap hari kita pakai sosial media, ya kan. Nah, untuk Yosua, karena Yosua ini kan adalah wakil 2 Putra Remaja ya, kreatif GPDI ya. Berarti kamu juga aktif di gereja. Iya, aktif Kak, aktif di gereja sudah dari kecil. Dari kecil. Karena mama dan papa juga merupakan seorang pelayan dan opa juga pendeta, tapi di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Jadi memang sudah sedari kecil mama untuk mengajarkan saya untuk aktif di gereja, aktif di organisasi, bahkan seperti yang tadi saya bilang Kak, 3 di antara organisasi saya sebagai sekretaris, salah satunya juga di sekretaris di Remaja Kreatif GPDI Kota Manado, satunya juga di panitia tahunan Pemuda Remaja GPDI Winangun. Ya. Om Yosua bergereja di GPDI Winangun. Iya, ada pelayanan yang diambil di gereja? Untuk pelayanan sendiri Kak, saya sudah mulai dari kelas 5 SD. Pelayanan apa? Pelayanan pertama Cheers. Oh, Cheers. Baru yang kedua ada Banners. Oh, Banners. Sering ikut lomba Banners festival? Sering, akan tapi mungkin karena sekarang sudah cukup sibuk ya. Karena juga teman-teman sekarang sudah banyak yang kuliah, kerja, jadi tim kami sudah sibuk dengan masing-masing. Jadi pertama Cheers, Banners, baru ada juga Singers. Oh, Singers juga. Worship Leader, WL, iya. Sedikit-sedikit keyboard. Sama bass, musik bass, gitu Kak. Oke, dia tahun Pro 2. Adakah tips buat anak-anak muda nih ya agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba nih? Kalau dari saya ya, untuk tips buat kalian anak-anak muda di luar sana agar tidak terjerumus ke dalam narkoba nih, yang pastinya jangan pernah coba untuk katakan yes ke narkoba gitu ya. Jangan pernah coba-coba karena ya tau lah ya efek dari narkoba itu apa, buat jangka panjang masa depan kalian bisa rusak gitu loh. Terus yang pastinya selalu pertahankan iman ya buat tidak mencoba narkoba itu. Kemudian cobalah melakukan satu kegiatan yang bisa membangun diri kalian, biar kalian itu nggak kepikiran stres atau gimana sampai mau
coba-coba narkoba seperti itu. Oke, tadi tuh ya Tom Pro 2 pertanyaan dari Ray Aprilio dari YouTube-nya ya Tom Pro 2. Jadi kita seling-seling ya, selang-seling maksudnya ya Tom Pro 2. Pertanyaan dari aku sendiri dan juga pertanyaan dari pendengar nih. Lanjut lagi ya Tom Pro 2. Kalau dari Diva, boleh dong ceritain sedikit tentang pengalaman di bidang modeling. Iya. Cerita dikit ya tentang pengalaman di bidang modeling. Luar biasa ya Kak, karena saya pertama itu kan terjun itu dari model ya Kak. Di model itu saya belajar ya Kak tentang ketekunan. Gimana saya kan orangnya jujur saja agak pesimis, mudah menyerah gitu ya. Terus catwalk saya tuh nggak terlalu bagus, tapi di situ saya dipush terus buat kamu harus tahu catwalk, dan di situ saya mencoba untuk ya mengembangkan diri saya agar bisa lebih baik lagi di catwalk, dan puji Tuhan saya sudah bisa ya, dan ya luar biasa sih itu Kak. Itu yang menjadi pengalaman ya menjadi seorang model. Iya. Tantangan menjadi seorang model itu seperti apa sih? Ya tantangan juga. Soalnya memang ada juga beberapa banyak mungkin anak muda termasuk cewek-cewek ya Tom Pro 2 yang mungkin berkeinginan atau suka melihat model-model yang ada, tapi mungkin insecure dan lain sebagainya. Jujur ya Kak, untuk tantangan kan model sendiri itu Kak dikenal dengan badannya langsing gini gitu. Nah sedangkan badan saya tuh nggak langsing Kak, jujur saja. Tapi itu menjadi tantangan saya, itu tekanan sosial bagi saya. Kayak sering dikatain kamu tuh gendut, nggak cocok buat jadi model. Tapi ya menurut saya percaya diri aja dulu. Percaya diri, kamu lakuin yang terbaik dari kamu, dan ya lakukan dengan bersyukur dan berdoa, tunjukkan dengan aksi nyata ya bahwa bisa punya prestasi di bidang model tanpa memikirkan perkataan dari orang lain tersebut, dan biarkan perkataan juga itu Kak kita simpan buat jadi bekal kita nanti, bahwa buat push diri kita berkembang lebih baik lagi seperti itu. Kalau misalnya jadi model ada kriteria nggak sih? Biasanya sih Kak, kalau model ya tentu tinggi ya Kak. Tinggi berapa? Tinggi biasanya 100 minimal banget ya Kak. Setahu saya ya itu 155 apa 160 ya Kak. Pokoknya di range antara itu ya Kak. Itu dia, sama berat badan harus ideal. Jadi gitu. Hanya tinggi badan dan juga berat badan. Berat badan. Yang idealnya seperti? Idealnya itu kayak aku ya 100. Aku pendek Jo. Maaf banget loh Kak. Tersip aku ya. Nggak apa-apa. Aku 153,6. Terus berat badan aku waktu jadi model itu ada sekitar 50 lah. Jadi kayak balance dikit ya. Nah itu termasuk salah satu ideal juga. Tapi kalau untuk ideal banget nih jadi model, kalau misalnya berat badan 153,6 itu harusnya berat badannya itu dia ke 40. Oke, iya, ke 40. 43 lah Kak. 40 43 ya. Betul. Jadi kalau yang 50 udah termasuk gendut itu Kak. Udah termasuk ya. Udah termasuk nggak bisa menjadi model ya Tom Pro 2. Baik lagi ya Tom Pro 2 dalam pertanyaan yang sudah juga Tom Pro 2 tanyakan melalui WhatsApp-nya Pro 2 di 089724 99977. Teman-teman gue banyak yang salah jalan dan gue sering diajak ikut-ikutan. Adakah cara untuk menolak mereka tapi tidak membuat mereka tersinggung? Thank you host and narasumber. Ini dari Ray di Winangun. Ya. Coba Yosua. Kan kalau teman-teman kita banyak yang salah jalan, pertama harus kita identifikasi dulu ya terlebih dahulu. Ini salah jalannya memang salah banget, salah sekali, atau paling parah dan Kak. Tergantung kan, mungkin ada yang cuma di batasan salah jalan sedikit atau banyak. Nah, cara untuk kita menolak agar tidak membuat mereka tersinggung, karena mereka kan ajak kita Kak, ajak kita untuk ikut-ikut di jalannya mereka yang sudah salah itu. Cara untuk menolak sehingga mereka tidak tersinggung menurut saya, sekali lagi yang pertama tergantung di jalannya mereka bawa kita itu sejauh apa. Mungkin kalau masih dalam pergaulan yang buruk akan tapi masih idealis, masih dalam konteks yang wajar,
cara kita untuk menolak mereka, it's okay dengan kita mungkin bercerita, sorry nih mungkin kita besok akan mau ikut nongki lagi. Oke, DP cara itu dengan lembut, dengan halus. Tapi mungkin mereka nanti akan bertanya, kenapa Sun aja Iko? Nah, kita boleh masuk dengan alasan untuk, ya saya kok sekarang sudah sibuk organisasi, sudah sibuk kampus, jadi kita isi waktu kita dengan yang lebih produktif Kak. Kita bangun circle yang positif. Kan itu kan circle-nya itu kan Kak negatif. Jadi kayak kita bangun circle yang positif sendiri, yang dimana saat kita tidak ikut lagi dengan circle yang negatif ini yang membawa kita ke jalan yang buruk, kita ada alasan karena kita harus bikin proyek ini, kita harus pergi ke sini, kita harus ibadah gitu contohnya Kak. Akan tetapi dalam konteks jalannya itu kan kayak mungkin masih biasa-biasa. Tapi kalau konteks jalannya ini yang memang mereka sudah sampai coba kok ini narkoba. Tidak ada, menurut kita pribadi Kak, tidak ada penolakan yang halus. Harus memang tegas sebenarnya. No. Tidak untuk narkoba. Ya karena kalau seperti hal tersebut kita jangan berpikir selalu bahwasannya aduh kita takut over motolak, nggak mau ikut kesana kamari kan orang tersinggung. Jangan sampai selalu berpikir hati orang, jangan sampai selalu berpikir bagaimana orang perspektif tentang kita, orang POV tentang pribadi kita, akan tapi harus untuk kita ada prinsip ini Kak, harus memiliki sebagai anak muda kita harus memiliki prinsip yang kuat bahwasannya kalau memang pergaulannya itu atau apa yang mereka lakukan sudah sangat negatif, sudah sangat bertentangan dengan kita, tentu saja harus kita katakan tidak, tentu saja harus kita jauhi. Karena itulah kita harus membangun circle yang positif. Itu menurut saya pribadi yang menjadi salah satu kunci paling utama. Jadi kalau menurut Yosua, kalau misalnya ada pertemanan yang agak sedikit negatif, lebih baik menjauh. Kalau menurut Diva? Ya seperti kayak Joshua ya Kak, kalau udah parah banget nih Kak, ya menjauh aja. Kayak ada waktunya buat kita tegas ya terhadap satu hal. Kalau misalnya seperti ini Kak, ya emang harus tegas karena ini berkaitan dengan masa depan kita juga ya kan Kak. Kalau misalnya kita hanya ikut-ikutan kayak karena rasa nggak enakan itu nggak baik loh Kak kalau berlebihan ya kan Kak. Maka dari itu kita harus tegas, kayak kita tahu jalan mana yang benar, mana yang tidak kan. Apalagi kalau udah dewasa ya kan Kak. Apalagi udah dewasa, udah tahu yang baik dan buruknya. Iya betul banget ya kan? Kak. Iya, maka kalau emang udah parah banget nih ngajaknya, udah tinggalin aja gitu. Tinggalin aja ya, jangan takut menolak ya Tahun Pro 2. Kalau misalnya ada mungkin teman-teman yang mau coba-coba kasih narkoba mungkin atau ke jalan-jalan yang salah ya. Jadi kita punya pilihan juga ya kan masing-masing. Betul banget Kak. Semua dari diri kita sendiri ya, mau berteman sama mereka, mau terjerumus atau enggak di Tahun Pro 2. Oke deh, dan untuk kalian semua nih Tahun Pro 2 tentunya nggak cuma kalian bisa dengerin Pro 2 melalui radio saja, tapi boleh juga melalui streaming di RRI Digital tentunya. Dan kita masuk di sesi-sesi yang terakhir nih untuk Yosua dan juga Diva. Apa sih pesan kalian ya untuk anak-anak muda yang mungkin merasa kurang percaya diri untuk tampil dan berprestasi ya? Mulai saya? Oke. Pesan saya untuk anak muda yang mungkin kurang percaya diri untuk tampil dan berprestasi, menurut saya adalah jangan insecure aja sih Kak. Tetap percaya bahwa diri kalian itu unik. Kalian berbeda. Mungkin kalian memang tidak jago dalam hal A, B, C. Akan tapi pasti setiap orang saya percaya Kak ada kelebihannya masing-masing. Mungkin D, mungkin E. Saya tidak terlalu jago dalam hal olahraga. Akan tetapi saya tahu musik, tahu menyanyi. Sehingga setiap orang memang talenta yang Tuhan berikan itu Kak berbeda-beda. Punya bakat yang berbeda-beda. Punya bakat yang berbeda-beda. Sehingga saya tekankan kepada anak muda, kalian jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan takut untuk gagal, dan percaya bahwa diri kalian itu mampu dan diri kalian itu unik, diri kalian itu berbeda dari teman-teman yang lain, sehingga kalian harus tonjolkan apa yang memang kalian punya, bakat apa yang kalian punya, dan kalian harus kembangkan, dan kalian harus latih itu, proses itu, sehingga pasti akan ada hasil penuaian dari apa yang telah kalian
apa yang kalian tabur Iya, itu yang yang akan kalian kalian tuai. tuai ya. Jadi jangan takut salah tentunya Jangan ya takut untuk kalian gagal. semua, jangan takut gagal juga ya kan. Percaya diri Percaya kuncinya. diri, intinya pede. Pede. Ya. Jangan insecure. Dan jangan insecure. Kalau dari Diva? Iya tentu saja Kak. Tentunya kalau kita tidak punya kepercayaan diri nih, ya nggak bisa dong dapetin Iya, prestasi itu. Apalagi kan setiap orang itu seperti yang Joshua katakan memiliki talenta dan karunia masing-masing itu yang diberikan oleh Tuhan. Maka apa yang Tuhan percayakan sama kita itu harus kita kembangkan. Jangan kita insecure dengan perkataan orang lain kayak, oh bakat kamu tuh payah banget cuma di sini. Jangan kayak gitu. Tapi bersyukur selalu sama apa yang Tuhan berikan sama kamu, terus kembangkan, maka kamu bakal dapat prestasi. Itu aja sih Kak. Oke, bagaimana sih kalian tuh menjaga semangat ya kan, dan juga motivasi ketika mungkin ya namanya masih manusia ya, ada mungkin merasa lelah, capek ya Iya kan, sih, Kak. gagal. Betul banget, Kak. Bagaimana kalian menjaga semangat itu biar tetap semangat? Oke. Cara saya untuk menjaga semangat itu dalam hal organisasi, dalam hal apapun yang saya dalam hal lakukan, apapun yang itu. saya lakukan adalah saya selalu cerita sama mama saya, Kak. Saya orang yang suka cerita sama mama, dimana apapun yang saya lakukan saya cerita, Kak. Sehingga mungkin saat saya sudah ada cukup di titik terendah ya, sudah lelah dengan organisasi, saya cerita ke mama saya dan mama saya selalu bilang boleh. Apalagi karena saya kan Kak banyak di bidang pelayanan. Mama selalu bilang, Nana so terima itu pelayanan, berarti yakin dan percaya Tuhan akan mampukan pelayanan. Iya. Jadi di konsep lain Kak, saya percaya bahwasannya saya akan terus tetap semangat karena suatu hal yang saya sudah terima, saya tidak akan mungkin tinggali, dan saya percaya kalau Tuhan yang utus, Tuhan yang ngurus. Itu sih Kak. Kalau dari Diva? Pastinya Kak, kalau di titik terendah emang ada capek, ada lelah, itu manusiawi Wajar ya. Wajar banget itu Kak. Seperti Joshua juga Kak, otomatis karena saya tuh anaknya terbuka banget sama mama papa. Ya kan? Jadi sering curhat. Curhat emang dari hal apapun. Hal apapun seluruhnya kayaknya deh Kak. Aku pikir kayak gitu. Kalau misalnya dapat masalah nih, terus pulang-pulang, kalau udah diam paling ditanyain kenapa, karena udah tahu kan. Ya di situ aku curhat semuanya, karena saya pikir tuh Kak, kalau misalnya cuma dipendam sendiri, aku yang susah. Iya, semuanya harus diungkapkan. diungkapkan. Jangan dipendam sendiri, Betul. nanti stres sendiri. Iya betul. Ya kan? Apalagi kalau misalnya diungkapkan sama orang tua kan, orang tua pasti punya jalan juga kan. Kayak kasih pencerahan apa yang harus aku lakukan gitu, apa yang harus saya lakukan. Jadi ya lebih tenang curhat sama orang tua saat ada di titik terendah, seperti itu sih Kak. Oke, terakhir nih untuk Diva dan juga Joshua, boleh spill media sosial dari kalian berdua? Siapa tahu mungkin ada teman-teman Pro 2 ya kan, yang mau tanya-tanya lebih lagi nih sama Diva dan juga Joshua. Iya, oke. Saya duluan ya Kak. Untuk media sosial saya aktif sebenarnya hanya di Instagram, di Joshua JOSHUA Pesot PESOTH 20 sambung. Joshua Pesot 20. Iya, untuk saya sendiri sama ya Kak. Saya tuh cuman aktif di Instagram. Itu namanya Diva Mangindaan, DIV 3A MANGINDAAN, seperti itu. Oke, itu dia ya nomor 2 dari akun media sosial dari Diva dan juga Joshua. Thank you untuk kalian berdua. Terima kasih banyak Kak. Sudah datang ya, kasih inspirasi untuk kita, edukasi juga ya kan untuk semua nomor 2. Jangan bosan-bosan. Ya, kalau misalnya nanti ada callingan lagi, apakah masih mau? Masih mau banget. Oke, thank you juga untuk kalian semua nih Pro 2 yang sudah stay bersama Brenda dan juga Diva dan Joshua ya di Tamu Sore Ceria di kali ini. Nanti kita ketemu lagi di berikutnya. Bye-bye. Jangan sampai ketinggalan Tamu Sore Ceria minggu depan setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.